makin baik, makin cepat didapat, dan tidak ada misdiagnosis, serta penanganan menjadi lebih baik, sehingga survival pasien menjadi lebih panjang. Juga pada JNJ, terima kasih atas kerjasamanya pada pagi hari ini. Saya kira sambutan sekian dulu, dan saya kira kita sudah bersiap-siap untuk mendengarkan presentasi dari para pakar. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Prof. Nur untuk kata sambutannya. Berikutnya mari kita memasuki acara ilmiah kita hari ini. Acara ilmiah kita hari ini terbagi menjadi 2 sesi yang akan dipandu oleh Profesor Dr. Nurwati Sutandio, spesialis penyakit dalam konsultan hematologi onkologi medik. Profesor Nurwati menamatkan pendidikan spesialis, subspesialis, doktoral, dan profesor dari Universitas Indonesia, dan saat ini merupakan anggota kelompok staf medik Medical Oncology Medik dari Rumah Sakit Kanker Darmais dan Rumah Sakit Mayapada. Kepada Prof. Nur, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Dr. Ruth. Sejawat sekalian, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan 2 sesi. Sesi pertama yaitu sesi mengenai multiple myeloma, dan sesi kedua mengenai chronic lymphocytic leukemia. Untuk multiple myeloma ada 2 pembicara, yaitu pembicara pertama Dr. Resti Mulyasari, spesialis penyakit dalam konsultan hematologi onkologi medik, dengan judul New Dimension in Management of Multiple Myeloma, di mana ini adalah CV beliau. Beliau mendapatkan dokter umum, dokter spesialis penyakit dalam, maupun konsultan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan beliau sekarang adalah staf medical hematologi onkologi medik di Rumah Sakit Kanker Darmais, dan anggota bone marrow transplant di Rumah Sakit Kanker Darmais. Sedangkan pembicara kedua nanti adalah Dr. Putri Wahyuni, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi, dengan judul Team Management in Multiple Myeloma. Beliau adalah seorang nefrologis, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi yang menamatkan pendidikan S1 maupun spesialisnya maupun konsultannya di FKUI. Dan saat ini beliau adalah staf bagian nefrologi di Rumah Sakit Kanker Darmais dan Rumah Sakit Tebet. Untuk mempersingkat waktu, saya kira saya persilakan Dr. Resti, waktunya 20 menit. Kami persilakan. Apakah sudah terlihat, Prof, slide-nya? Sudah Dok. Silakan Dok. Ya, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Perhompedin Jakarta dan kepada pihak sponsor pada pagi ini. Jadi pagi ini kita akan mendiskusikan tentang penyakit multiple myeloma. Sudah disampaikan oleh Prof. Nurwati bahwa penyakit ini sebenarnya kasusnya tidak banyak, hanya saja semakin lama semakin sering, dan untuk kasus di Indonesia saya menemukan beberapa kasus di usia yang relatif muda. Jadi sebenarnya multiple myeloma itu adalah satu bentuk keganasan sel darah akibat dari proliferasi sel plasma di sumsum tulang yang bisa menyebabkan gejala di luar sumsum tulang, bisa menyebabkan adanya keluhan hiperkalsemi, infeksi yang berulang, dan yang paling sering juga ditemukan adalah gangguan fungsi ginjal. Sehingga pada kesempatan kali ini kita mengangkat salah satu hal yang penting adalah gangguan fungsi ginjal.
Dan multiple myeloma ini sifatnya kronik, incurable. Hanya saja karena kronik, jadi kita harus mengembangkan strategi pengobatan karena umumnya pasien akan berobat dalam jangka panjang. Nah, untuk kasus multiple myeloma di Indonesia itu ada 3.151 kasus baru per tahun. Sebenarnya kita sudah ketahui bahwa seringnya multiple myeloma ini mengenai usia tua atau geriatri, namun belakangan ini saya menemukan pasien-pasien saya sendiri rata-rata usianya 40 tahunan. Untuk usia yang 60 tahun ke atas itu tidak terlalu banyak. Jadi ini juga membuat kita harus lebih aware karena 40 tahun itu masih usia produktif dan sifat penyakit yang incurable membuat kita harus mengatur strategi pengobatan dari awal. Nah, bagaimana perjalanan penyakit myeloma ini sendiri? Diawali oleh kondisi yang asimptomatik yaitu MGUS, ditandai oleh adanya sel plasma di sumsum tulang yang kurang dari 10% dan tidak adanya gejala atau tanda kerusakan di organ. Kemudian smoldering myeloma terdapat sel plasma antara 10-60%, namun belum ada tanda myeloma ataupun amyloidosis. Nah, yang kita kenal sebagai multiple myeloma itu adalah satu kondisi aktif atau simptomatik di mana sel plasma di sumsum tulang itu melebihi atau sama dengan 10% atau terbukti adanya plasmasitoma extramedullary dan disertai adanya gejala CREB atau yang sekarang dikenal juga ada istilah SLIM dan CREB. Jadi kita harus memperhatikan dua hal ini. Nah, perjalanan alami dari penyakit multiple myeloma awalnya diawali dengan kondisi asimptomatik yang kita sebut dengan MGUS, kemudian berlanjut dengan kondisi smoldering myeloma, sampai akhirnya kondisi aktif myeloma. Pada kondisi aktif myeloma ini, satu pasien bisa mendapatkan beberapa course pengobatan, misalnya dari awal kondisi diberi pengobatan, kemudian remisi, relapse, diberikan pengobatan lagi, remisi lagi, relapse lagi, demikian perjalanannya sampai satu titik pasien tersebut akan mengalami kondisi yang dikatakan refraktor atau relapse. Nah, problemnya adalah kalau pasien ini terdiagnosa di usia muda, itu kita akan lebih banyak menemukan pasien dengan kondisi refraktor atau relapse yang mungkin tidak terlalu mudah bagi kita untuk memilih pengobatannya karena pada kondisi ini seringkali pasien itu sudah mendapatkan komorbiditas akibat dari pengobatan ataupun akibat peningkatan usia dari pasien sendiri. Dan di sini terlihat gejala dari multiple myeloma itu ada beberapa dan seringnya datangnya terlambat karena datang tidak ke kita pertama kali, justru datang itu bisa ke ahli ortopedi atau ahli ginjal. Nah, ini makanya penting bagi kita dan juga dokter spesialis penyakit dalam mengetahui dan memahami gejala dan tanda dari myeloma ini. Di antaranya adalah nyeri tulang, terus kemudian adanya anemia, infeksi saluran nafas yang berulang, penurunan fungsi ginjal, terus kemudian ada kelumpuhan atau gangguan neurologi, bisa juga hanya dengan keluhan lemas, demam, penurunan berat badan yang tidak terlalu jelas. Pada dasarnya untuk pemberian pengobatan pada pasien-pasien multiple myeloma, kita membedakan apakah pasien tersebut adalah kandidat transplant atau non-kandidat transplant. Pada pasien dengan kandidat transplant, kita akan mengusahakan supaya pasien itu bisa menjalani transplantasi dengan tujuan untuk memperpanjang masa bebas penyakit. Sementara untuk mereka yang tidak bisa atau bukan kandidat transplant, ini akan kita berikan serial pengobatan dengan terapi sistemik, baik dengan induksi dan maintenance terapi. Yang menjadi tantangan buat kita, dua-duanya menjadi tantangan buat kita, karena transplant ternyata tidak sesimpel yang kita bayangkan, tapi bisa dilakukan. Yang kedua adalah dengan pasien-pasien yang kandidat transplant, kita juga harus memikirkan program pengobatan yang bisa diberikan kepada pasien. Sekali lagi bahwa multiple myeloma ini sifatnya incurable. Apa yang harus kita lakukan? Jadi pada pasien-pasien dengan gejala yang tersebut di slide ini, ada gambaran SLIM ataupun CREB yang jelas, itu harus dilakukan
pengobatan yang tepat dan cepat. Gejala inilah yang kita katakan sebagai mieloma aktif dan membuat kita harus segera memberikan pengobatan. Nah, untuk transplant sendiri ternyata ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu termasuk dalam kandidat atau non-kandidat transplant. Usia di bawah 70 tahun merupakan pasien dengan kandidat transplant. Komorbiditas, bila pasien tidak memiliki komorbiditas yang berat, itu juga merupakan kandidat transplant. Dan sudah pasti performance status, dan satu lagi adalah keinginan pasien. Karena proses transplantasi ini bukanlah proses yang sederhana. NCCN sendiri memberikan guideline bahwa untuk pasien-pasien dengan kandidat transplant itu ada pilihan pengobatan. Yang pertama adalah kombinasi antara bortezomib, lenalidomid, dan dexa yang ada di Indonesia, atau bisa juga menggunakan daratumumab, lenalidomid, bortezomib, dan dexamethasone. Selanjutnya kita akan membicarakan pasien yang tidak termasuk dalam kandidat transplant. Ternyata lebih banyak pasien yang bukan kandidat transplant, dan pasien ini akan diobati dengan kombinasi double atau triplet induksi dengan tujuan terapi induksi dan maintenance terapi. Sebentar ya, Prof. Jadi tujuannya pada terapi induksi ini adalah mencapai deep response yang lebih cepat, menghindari toksisitas. Sementara untuk maintenance bertujuan untuk memperpanjang masa bebas penyakit dan prolong survive. Jadi ini adalah target pengobatan pada pasien yang tidak termasuk dalam kandidat transplant. Pilihan pengobatan pada dasarnya ditentukan oleh faktor pasien dan faktor dari penyakitnya sendiri. Dan tentu juga faktor komorbiditas yang menjadi perhatian. Salah satunya adalah gangguan fungsi ginjal. Dan salah satu obat yang bisa digunakan pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal adalah bortezomib. Mungkin nanti kita bisa mendengarkan penjelasan lebih langsung, lebih jelas dari pembicara kedua. Nah, pilihan lain yang bisa digunakan untuk pasien-pasien non-kandidat transplant adalah kombinasi dari daratumumab lenalidomid, bisa juga dengan menggunakan kombinasi dari atau bisa juga dengan kombinasi dari bortezomib, melphalan prednison, atau daratumumab. Ini untuk di Eropa. Apabila pilihan pertama tidak ada, kita bisa menggunakan kombinasi lenalidomid saja atau bortezomib, melphalan prednison. Melphalan ini sebenarnya kita hindari pada pasien-pasien dengan kandidat transplant karena sifat dari melphalan adalah stem cell sitotoksik. Jadi salah satu syarat untuk transplant kita menghindari pemakaian obat-obat dengan melphalan. Dari NCCN 2023 ini ada beberapa pilihan untuk pasien-pasien yang non-kandidat transplant. Ada kombinasi bortezomib, lenalidomid, dexa, atau daratumumab, lenalidomid, dexa, dan ada regimen lain yang bisa kita gunakan. Ini kembali dari perjalanan penyakit dari pasien, sampai satu titik pasien itu akan mengalami kondisi refraktor di mana tidak respon lagi terhadap pengobatan yang diberikan dan progresif dalam waktu 60 hari. Dan pengobatan dari fase refraktor atau relapse ini juga merupakan tantangan bagi kita. Karena ternyata semakin pasien itu mengalami relapse berkali-kali, itu responnya semakin lama semakin berkurang. Dan respon rate-nya juga semakin turun. Ini juga merupakan tantangan buat kita, karena semakin pasien mengalami kekambuhan, akan semakin sulit bagi kita untuk melakukan pengobatan. Pilihan pengobatan yang diberikan itu
berdasarkan terapi yang sebelumnya dan respon terhadap terapi tersebut. Dan sebenarnya untuk kasus-kasus yang refraktor ini tujuannya adalah mengontrol penyakit. Sekali lagi bahwa mieloma ini sifatnya incurable. Dan kita berusaha mencapai deep respon yang paling baik, tentunya prolong survival dan meningkatkan kualitas hidup. Untuk pemilihan pengobatannya itu dibedakan antara yang lenalidomide refractor disease atau tidak refraktor terhadap lenalidomide. Untuk yang lenalidomide refraktor itu bisa dilakukan pengobatan dengan menggunakan daratumumab. Untuk yang tidak refraktor itu bisa diberikan pengobatan lenalidomide plus dexamethasone regimen. Ini rekomendasi dari EHESMO untuk pasien-pasien mieloma dengan refraktor relapse multiple myeloma, di mana daratumumab itu bisa digunakan pada kelompok pasien yang lenalidomide sensitif ataupun refraktor, dan bisa juga digunakan pada pasien dengan bortezomib sensitif maupun lenalidomide bortezomib refraktor. Untuk obat-obatan yang ada di Indonesia saat ini diantaranya adalah bortezomib, lenalidomide, daratumumab, dan obat-obat lama yang masih ada misalnya melvalan, siklofosfamid, kemudian bendamustine, dan doxorubicin. Proteasome inhibitor dalam hal ini, bortezomib itu bekerja dengan menghambat proteasome sehingga terjadi perusakan sel dan proses apoptosis sehingga bisa dipergunakan pada pasien-pasien dengan multiple myeloma. Dan multiple myeloma saat ini merupakan pilihan pengobatan yang bisa digunakan pada semua stadium penyakit pada kondisi transplant eligible maupun non-transplant eligible. Dan yang harus kita perhatikan efek samping yang berat dari bortezomib ini adalah adanya peripheral neuropati. Ini juga harus kita perhatikan. Nah, kenapa sih kita mesti berpikir susah-susah untuk mengobati myeloma? Karena sudah disampaikan dari awal bahwa sifat penyakit ini incurable, dan apabila kita menemukan pasien di usia lebih muda, pasien saya beberapa usianya 40 tahunan, itu artinya pasien tersebut masih usia produktif. Kita harus berpikir jangka panjang, karena harapan hidup kita, baik laki atau perempuan, itu makin meningkat. Hanya saja kalau memang sudah mulai menderita myeloma sejak 40 tahun, artinya kita harus berpikir 20-30 tahun ke depan untuk pasien ini. Dan pada hari ini kita membicarakan tentang daratumumab, yaitu anti-CD38 yang sering kita temukan pada permukaan dari sel myeloma. Dan ini daratumumab merupakan monoklonal antibody dan merupakan anti-CD38, dan CD38 ini ditemukan diekspresikan pada permukaan sel multiple myeloma. Ini masih tentang daratumumab. Daratumumab bisa digunakan sebagai terapi lini 1, frontline terapi pada kondisi relapse dan refraktor, serta bisa digunakan pada monoterapi atau kombinasi. Untuk daratumumab di Indonesia itu sudah di-approve untuk penggunaan pada kasus-kasus newly diagnosed atau kasus baru, kasus relapse refraktor, atau kasus yang sudah menggunakan 3 obat sebelumnya. Jadi ini pilihan untuk pasien-pasien yang mengalami relapse refraktor multiple myeloma. Sebagai kesimpulan, terapi agresif diperlukan pada pasien dengan multiple myeloma yang memenuhi kriteria SLIM maupun CRED yang tadi sudah disampaikan, dengan tujuan untuk mencapai deep respon yang lebih baik, memperpanjang masa bebas penyakit, perbaikan kualitas hidup. Dan daratumumab memberikan pilihan terapi untuk pasien-pasien multiple myeloma, baik frontline terapi maupun pada pasien-pasien yang mengalami refraktor relapse multiple myeloma. Dan daratumumab dilaporkan memberikan
memberikan efek baik dalam progression free survival, peningkatan PFS, dan peningkatan respon rate yang baik untuk pasien-pasien kita. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Resti atas presentasinya yang jelas. Sayang ya cuma 20 menit jadi agak sedikit terburu-buru tapi cukup informatif. Baik, silahkan sekarang pembicara kedua Dr. Putri. Waktunya 20 menit. Dr. Putri silahkan. Sudah terlihat, dokter. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya Waalaikumsalam. ucapkan kepada Prof. Nurwati, guru-guru saya, senior yang hadir saat ini, juga sejawat. Terima kasih juga kepada Prof. Hompedin dan Johnson & Johnson, panitia penyelenggara, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya bawakan pagi ini yaitu penanganan multiple myeloma pada berbagai multidisiplin. Kita ketahui bahwa awalnya MM sering muncul asimptomatik, jadi sering tidak disadari baik oleh pasiennya maupun dokternya. Kemudian yang populer muncul sebagai gejala CREB, yaitu hiperkalsemi, gangguan ginjal, anemi, dan bone pain. Yang paling banyak ya, selain anemi, bone pain, tapi ginjal tidak kalah banyaknya, yaitu 20-14, dan juga hiperkalsemi. Tapi untuk kali ini saya fokus ke gangguan ginjal pada MM. Yang akan saya ajukan yaitu tentang MM-nya, patogenesis gangguan ginjal pada MM, AKI, CKD, dan manajemen. MM merupakan proliferasi sel B, protein proliferasi sel B mencapai 10% dari keganasan hematologi. Paling tinggi kejadiannya pada usia lanjut, walaupun tadi Resti mengatakan sekarang sudah banyak yang berusia 40-an. Jadi kalau ada pasien usia lanjut dengan keluhan anemi, kemudian kita lihat ada belum ada banyak gejala yang CREB tadi, tapi dia kadang juga tidak ada proteinuri dengan gejala yang tidak khas juga kadang-kadang, maka kita perlu juga berpikir bahwa apakah ini mengarah ke MM. Komplikasi yang sering hiperkalsemi, ginjal, infeksi, lesi skeletal, dan anemi. Ada juga komplikasi tapi jarang, yaitu tromboemboli dan hiperviskositas. Gangguan ginjal itu sendiri mencapai 20-40% dari kasus baru MM. Banyak juga yang ringan dan irreversible, tapi banyak juga yang berat yang membutuhkan HD, 2-3%. Sebenarnya diagnosis pastinya adalah dengan biopsi. Namun kita tidak mudah juga gitu untuk memutuskan untuk biopsi karena selain dia invasif, pasien juga sering datang dalam keadaan berat, kadang-kadang sudah berbagai dokter dari sebelumnya yang mungkin belum tentu memahami bahwa ini ternyata MM, dan pasien datang dengan gangguan ginjal yang sudah berat. Maka kalau misalnya udah end stage, kita juga mungkin bukan indikasi untuk biopsi. Sementara dia menjalani pemeriksaan diagnostik lainnya untuk MM-nya. Jadi kita menggunakan untuk penguat diagnosisnya bahwa dia ada bukti lainnya, yaitu dari serum monoklonal free light chain yang paling banyak proteinnya yang kita sering sebut sering baca dalam buku FLC, itu free light chain di serum dengan pemeriksaan protein elektroforesis dan imunofiksasi. Sebenarnya gangguan ginjal itu juga banyak faktornya terjadinya, banyak juga penyebabnya diperberat oleh adanya hiperkalsemi. Jadi dari awalnya AKI yang mungkin akhirnya menjadi progresif CKD dan akhirnya end stage dan membutuhkan HD kronik. CKD itu berhubungan dengan mortalitas dan mobilitas pada MM.
yang pastinya pasien dengan CKD kondisi umumnya akan lebih buruk dibanding pasien dengan tidak CKD. Patogenesis gangguan ginjal pada MM itu karena produksi imunoglobulin, protein yang tadi disebut banyak monoklonal light chain, kemudian dia mengganggu tubulus yang awalnya glomerulus tubulus akhirnya ke seluruh bagian ginjal. Sebabnya juga bukan hanya dari protein light chain-nya itu, tapi juga diperberat dehidrasi, hiperkalsemi, banyak juga jenis atau protein-protein yang akhirnya keluar di glomerulus dan mengganggu titik-titik di semua bagian ginjal. Juga diperberat dengan pemakaian NSAID yang sudah lama. Karena kadang datang dengan nyeri low back pain gitu, bolak-balik menggunakan NSAID dari dokter sebelumnya juga, sehingga mengganggu fungsi ginjal. Namun dengan adanya pemeriksaan serum, terlihat ada light chain ekskresi di urin juga dan ada hiperkalsemi juga, kita dugaan kuat ke MM ini. Jadi ini mengenai ginjal pada usia lanjut. Tadi kan MM banyak pada usia lanjut. Sebenarnya secara fisiologis usia lanjut itu memang sudah ada gangguan ginjal juga, baik dari segi anatomi maupun fungsi. Dari glomerulus jumlahnya juga sudah kurang, di tubulus ada masalah vaskular juga, endokrin, ada kronik inflamasi. Pada ini keadaan fisiologis pada usia lanjut. Ada oksidatif stres, disfungsi endotel. Kadang juga ada aterosklerosis karena komorbidnya. Ini secara skematik patogenesis gangguan ginjal pada MM. Jadi adanya yang tadi light chain, amyloid, krioglobulin keluar di glomerulus, sebenarnya awalnya ingin direabsorpsi oleh tubulus. Ini tubulus proksimal, tubulus distal. Yang ini ductus collecting. Jadi awalnya masih bisa awal-awal bisa direabsorpsi oleh tubulus proksimal. Lama semakin banyak karena ini terjadi terus-menerus kronik. Akhirnya tubulus proksimal tidak sanggup mereabsorpsi dan protein-proteinnya ini sendiri bersifat toksik terhadap tubulus proksimal. Tidak bisa direabsorpsi, banyak yang akhirnya ke tubulus distal, yang ini juga toksik. Keluar juga protein lain yang kita sering dengar time horsefall protein menjadi CAS dan lebih toksik lagi di tubulus distal dan terjadi inflamasi kronik juga di sini. Akhirnya awalnya cuma sebagian dari ginjal yang terganggu, akhirnya semua terganggu. Jadi inflamasi kronik, bahkan di sini bisa terjadi fibrosis. Glomerulus juga semakin sulit untuk menyaring, lama-kelamaan semakin menjadi injury di sini juga, akhirnya di keseluruhan ginjal. Ini lebih skematik lagi dari plasma sel. Yang paling banyak light chain ini dia toksik terhadap tubulus, kemudian tadi terbentuk CAS bergabung dengan protein lain dan ini menurunkan GFR. Ditambah hiperkalsemi juga toksik terhadap tubulus. Kemudian apalagi dengan adanya dehidrasi, karena gangguan tubulus tadi memperberat GFR. Yang light chain tadi, yang tadi bergabung dengan time horsefall protein, menurunkan GFR. GFR menurun ini membuat light chain-nya semakin menumpuk. Patogenesis ini secara langsung dia juga toksik. Yang protein-protein tadi toksik di tubulus, kemudian membentuk CAS tadi di intraseluler, dia menjadi injury. Kemudian karena proteinnya semakin banyak, maka meningkatnya tumor load dan akhirnya obstruksi di tubulus-tubulus itu tadi. Ditambah lagi dehidrasi, makin memperberat gangguan ginjalnya. Yang kita lihat sekilas dari kreatinin, itu juga mempengaruhi survival. Jadi kreatinin makin tinggi, survivalnya makin rendah. Ini sama dengan penjelasan yang tadi dari overproduksi, oversekresi, kemudian menjadi berbagai protein menumpuk di sebenarnya berbagai tempat. Jadi tubulus, glomerulus, dan akhirnya di keseluruhan. Sebenarnya secara patologi anatomi dia ada jenis-jenisnya sendiri gitu. Tapi kita sendiri jarang sampai membahas ini karena akhirnya melihat klinis karena biopsi juga jarang gitu. Tapi untuk mengetahui bahwa
ternyata banyak tempat-tempat yang lebih difokuskan dari protein tertentu di ginjal. Mengenai AKI dan CKD ini saya bahas tidak spesifik MM karena memang AKI dan CKD pada MM dan pada bukan MM klinisnya sama, pengobatannya sama. Mengingatkan untuk AKI, gangguan ginjal yang terjadi mendadak juga diperberat oleh adanya hiperkalsemi. Jadi kalau AKI yang berat tiba-tiba terjadi itu karena protein yang banyak mengganggu tubulus, jadi nefropati tubulointerstisial yang dalam waktu cepat ternyata dia membutuhkan HD. Tapi kalau sudah HD ini kadang-kadang dia bisa reversible juga, HD beberapa kali akhirnya bisa stop HD. Kalau kita melihat AKI, kan sekilas kita melihat dari kreatinin, dari GFR. Tapi ternyata yang kita lihat di sini, jadi sebenarnya sudah melewati banyak tahap juga. Jadi dari normal ada risiko tertentu pada MM ini seperti yang disebutkan tadi, dan sebenarnya sudah ada injury juga sedikit-sedikit. Akhirnya di situ yang kita lihat kemudian sebagai penurunan AKI. Yang bila tidak teratasi dalam waktu lama, dia akan end stage dan akhirnya kematian. Tapi kalau misalnya kita tepat dalam penanganannya dan deteksi dininya baik, maka kita bisa segera mengatasi yang tadi rehidrasi, penanganan hiperkalsemi, mungkin ada obat-obatan juga untuk menurunkan tumor load-nya itu, dan dia bisa mungkin kembali ke keadaan semula. Kriteria AKI itu kita kenal dengan kriteria Rival, jadi sebenarnya dalam 6 jam kita sudah bisa mengidentifikasi di sini risk, injury, failure. Kalau misalnya anuri dalam 12 jam saja, jadi tidak perlu berhari-hari, kita udah bisa bilang ini udah mengarah ke failure, siap-siap untuk HD. Bila terjadi lebih dari 4 minggu, bisa jatuh ke end stage. Jadi bisa saja yang tadi HD-nya itu akan menjadi kronis, karena kita terlambat menangani di saat akutnya. Perjalanan AKI itu dari normal, kemudian terjadi penurunan mendadak, tetapi bisa kembali seperti semula. Yang kedua, AKI menjadi CKD, normal, penurunan mendadak, kembali perbaikan tapi tidak seperti semula, lalu secara progresif turun lagi. Kalau akut NCKD, karena MM-nya itu, atau mungkin komorbid lain, dia memang sudah ada penurunan fungsi, tiba-tiba menurun mendadak, akut, perbaikan lagi, tapi tidak seperti sebelumnya, maka dia kita anggap akut NCKD. Ada juga yang AKI menurun berat dalam waktu singkat, akhirnya HD kronik, tidak bisa kembali seperti sebelumnya. Menyinggung tentang CKD. CKD itu karena kronik ya, kita tidak hanya melihat urin kreatinin, eGFR, tapi kita melihat yang lain juga. Terjadi lebih dari 3 bulan, ini juga kita tahu kalau ada data sebelumnya. Terus ada albuminuri, ada abnormal sedimen, gangguan elektrolit, dari ada gangguan di histologi, tapi ini juga kita jarang kalau tidak biopsi, ada terlihat abnormal struktur dari USG atau CT scan. Kemudian dari white transplant terjadi lebih dari 3 bulan. Jadi sebenarnya angka GFR yang 60 yang kita anggap kelihatannya 60 itu lumayan bagus ya, tapi sebenarnya itu juga sudah kronik juga. Ada 5 stadium ya, stadium 1 sampai 5 yang end stage itu di bawah 15, GFR di bawah 15 itu mengarah ke HD. Tapi kita juga lagi-lagi tadi menentukan dulu ini kalau datang ke kita di sini ini benar kronik apa jangan-jangan dia lagi akut non-CKD yang kita sebenarnya bisa menaikkan ke sini misalnya. Lalu ada pendukungnya misalnya udah albuminuri ya, walaupun tadi di awal bisa juga albuminnya negatif kalau masih awal dari MM. Kalau udah banyak, udah kerusakan ginjal udah di semua bagian, kemungkinan dia memang udah protein urinya banyak. Jadi CKD itu karena adanya obstruksi yang seperti tadi diperberat oleh hiperkalsemi, hiperurasemi, memperberat adanya inflamasi di tubulus karena konsentrasinya yang tinggi. Ini bagian yang diganggu, bisa juga infeksi kronik di daerah inflamasi yang di bagian tubulus dan glomerulus tadi, tapi ada juga suatu gangguan yang dia tidak terlalu menurunkan fungsi ginjal urin kreatinin, tapi jalannya mengarah ke RTA, gangguannya di tubulus. Jadi penyebabnya selain nefropatinya itu tadi, myelom kidney, ada gangguan rehidrasi, hiperkalsemi, pemakaian kontrak
kontras dari sebelumnya. Kadang-kadang pasien tadi datang dulu ke ortopedi seperti yang Dr. Resti katakan itu, jadi sudah diperiksa MRI, CT scan, sudah sering juga terpapar kontras dan sudah sering menggunakan NSAID. Hiperkalsemi itu terjadi karena resorpsi tulang, karena lesi listik, serum kalsium lebih dari 11 biasanya, kemudian memperberat gangguan ginjal karena renal vasokonstriksi dan menumpuk di tubulus. Jadi kalau ada gangguan ginjal kita juga perlu kritisi juga ini sebenarnya gangguan primer atau sistemik. Jangan-jangan sebenarnya primer karena pasiennya MM, kita langsung berpikir ini karena MM, tapi kita tetap melihat juga gitu, ini kenapa? Belum tentu karena MM. Oh ternyata ada batu, ada obstruksi lama ya, jadi dia berarti karena memang gangguan di primer. Ada juga gangguan di sekunder, juga belum pasti MM juga ya, mungkin dia ada komorbid, diabetes, ada aterosklerosis, sampai ke karena ada gangguannya kan di glomerulus, tubulus, bisa gangguan vaskuler, hipertensi, kolesterol, bisa juga polikistik, yang ini mah gangguan dari kecil yang pasien juga nggak menyadari. Jadi kita pelajari juga ini sistemik atau primer. Kalaupun sistemik itu apakah ada sebab lain atau karena MM, benar karena MM. Jadi ada pasien suka bertanya yang dikonsultan oleh konsultan home, bertanya kepada saya pasiennya, jadi saya gangguan ginjal ini karena selama ini obat yang diberikan kepada saya atau bagaimana ya dok? Itu saya bilang bahwa ini agak susah dijelaskan karena susah dijawab karena ibu ada diabetes juga, ada hipertensi, yang itu semua secara kronik juga mengganggu ginjal gitu, dan usia juga sudah banyak, misalnya 70-an yang itu secara fisiologis nggak punya penyakit pun ginjal bisa saja terganggu pada usia 70-an. Jadi nggak bisa dijawab bahwa ini pasti karena MM-nya atau pasti karena obat-obat yang diberikan oleh dokternya seperti ini. Jadi dari yang diutarakan tadi, maka manajemen MM penting dihindari NSAID, walaupun ini nggak mudah ya, karena juga datang udah bertahun-tahun dengan keluhan itu, baru datang ke konsultan home-nya. Jadi hindari NSAID, hindari kontras, hindari dehidrasi, dan obati hiperkalsemi dengan adekuat. Jadi berikan cairan yang adekuat, obati hiperkalseminya dengan diuretik, dengan obat-obatan, dan terapi MM-nya lebih cepat, lebih baik. Bisa tujuannya untuk mengurangi tumor load-nya, atau kalau yang berat bisa saja plasma exchange, atau kerusakan yang berat akhirnya membutuhkan hati. Ini contoh obat-obatan yang di Indonesia itu, yang di Bintang, obat-obatan MM-nya ini. Sering saya juga mendapat konsul apakah obat-obat yang akan diberikan ini aman dari segi ginjalnya. Gitu. Terus saya lihat, oh ternyata dia udah ada gangguan ginjal juga. Gitu. Ternyata belum ada gangguan ginjal. Jadi saya berdasarkan yang dikonsul aja, apa rencana dari konsultan home. Jadi saya cek di yang Bintang ini di hubungannya dengan EGFR, maka di sini kita lihat kalau bortezomib itu bisa diberikan full dose pada GFR 10-30. Kalau lenalidomid bisa full dose pada GFR lebih dari 50, harus lebih dari 50 dulu baru bisa full dose. Kalau kurang dari 50 maka dia dosisnya harus dikurangi. Kalau pada daratumumab itu full dose bisa di bawah 10. GFR di bawah 10, pada melphalan harus di atas 50, ini seterusnya. Jadi kalau kita lihat di sini, semakin aman, kalau dari segi ginjal semakin aman obat itu, maka semakin kecil GFR yang di GFR tersebut boleh full dose. Jadi kalau kita lihat di sini, saya cetak tebal itu bortezomib, itu daratumumab, di sini bendamustine, doxorubicin, ini pada GFR 10, dia masih bisa full dose, padahal GFR 10 kan udah stadium 5 ya, maksudnya kalau dari segi ginjal tuh udah jelek gitu GFR stadium 5. Tapi ternyata obat-obat ini di bawah 10 masih bisa full dose gitu, walaupun dari berbagai sejawat konsultan home saya lihat ada yang lebih
misalnya berhati-hati, aduh lebih baik nggak dulu, takutnya diperberat dehidrasi, takutnya dia malah tambah GFR-nya turun atau apa. Ya itu mungkin pilihan masing-masing. Tapi sebenarnya kalau dari GFR ini obat-obat yang ini relatif aman. Jadi sebenarnya obat MM itu banyak juga yang aman ya kalau dilihat dari segi ginjalnya itu. Makanya pasien suka bilang ini jangan-jangan obat yang dikasih ke saya ini yang bikin saya gangguan ginjal. Padahal dari tadi patofisiologinya memang MM itu sendiri mudah mengganggu ginjal bukan karena obatnya. Sebagai kesimpulan, manifestasi klinik MM banyak adalah yang krep tadi, hiperkalsemi, gangguan ginjal, anemi, lesi litik, merupakan gejala yang umum. Penyebab dari renal impairment itu selain nefropatinya, komorbid tadi, sistemik penyebab lain, adanya volume depletion, bolak-balik dehidrasi, hiperkalsemi, pemakaian kontras, obat-obatan, dan NSAID. Jadi dengan hidrasi yang adekuat, pengobatan hiperkalsemi yang tepat, pengurangan dari free light chain yang baik, itu mempengaruhi keberhasilan pengobatan MM-nya. Sebagai take home message, diagnosis dini dan pengobatan MM dan juga komplikasinya adalah kunci untuk menurunkan mortalitas pasien. Penanganan multidisiplin itu penting, selain hematologi juga melibatkan nefrologi, neurologis, tergantung gejala-gejala masing-masing pasien, juga ortopedi, rehab medik, yang mungkin bagaimana karena tadi bila pasien produktif dia masih tetap ingin bekerja, dan juga gizi, karena juga penting untuk mengeset bagaimana protein yang tidak memperburuk fungsi ginjal. Kolaborasi antara banyak multidisiplin ini akan meningkatkan prognosis dan kualitas hidup pasien. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Putri atas presentasinya yang membuat wawasan kita makin jelas mengapa ginjal itu bisa mendapatkan efek yang begitu berat pada multiple myeloma. Baik, sekarang adalah saatnya tanya jawab. Boleh saya mendapatkan jadwal pertanyaan, Dr. Haris? Untuk Dr. Resti dulu. Dr. Haris. Ya, untuk Dr. Resti dulu, yang atas dulu mungkin. Ya, untuk Dr. Resti. Selamat pagi dok. Untuk terapi MM, apakah ada pilihan terapi paliatif? Ya, mungkin ini untuk yang sudah refrakter ya dok. Seperti hanya siklofosfamid single. Mungkin untuk usia 70, dia refrakter. Gimana dok kira-kira? Terima kasih pertanyaannya. Jadi memang kan dari awal ditekankan bahwa MM itu sifatnya incurable. Jadi kita semakin jauh kondisi pasien, kita harus mempertimbangkan kalau kita tidak memungkinkan lagi pasien ini menjalani transplant, artinya kan kita tidak bisa menargetkan kuratif, jadi pilihannya memang adalah paliatif. Nah, untuk pilihan pengobatannya sendiri, sebenarnya dari yang paling kompleks, yang lini pertama tadi sudah disebutkan di NCCN, sampai dengan yang paliatif. Tentunya juga pertimbangan finansial dan coverage jaminan dari pasien. Nah, untuk siklofosfamid ini memang ada, tapi biasanya dikombinasi dengan dexamethasone. Jadi itu kita bisa berikan, dan bahkan best supportive care pun bisa kita berikan, karena tidak semua pasien MM itu dalam kondisi suitable, artinya kondisi ginjalnya, jantungnya itu baik semuanya. Jadi memang tujuannya dari awal adalah prolong survive dan memperpanjang masa bebas penyakit bila memungkinkan. Mungkin demikian Prof jawabnya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan pertanyaan kedua dan ketiga. Apabila sudah menggunakan daratumumab sebagai terapi lini pertama pada pasien MM yang baru, kemudian kalau dia timbul lagi atau relapse lagi, apa obatnya? Dan yang berikutnya adalah pada pasien-pasien muda tetapi dia ada komorbid, apakah itu layak untuk ditransplant? Silakan Dr. Resti. Ya, baik Prof. Untuk pertanyaan kedua, apabila pasien sudah menggunakan daratumumab di awal, apabila nanti kambuh atau relapse, itu apa yang bisa kita gunakan? Jadi harus kita pisahkan dulu. Jadi untuk daratumumab ini disarankan penggunaannya until disease progression. Tapi lain cerita kalau misalnya memang sudah remisi, artinya pasien tersebut mengalami kekambuhan.
Salah satu yang bisa digunakan ada beberapa kemungkinan regimen yang bisa digunakan, yaitu kombinasi antara daratumumab lenalidomid dexa atau lenalidomid dexa, atau bisa juga dengan menggunakan bortezomib. Kemudian itu dan memang kombinasi dari daratumumab lenalidomid dexa ini memberikan signifikan benefit yang lebih baik dibandingkan dengan kombinasi lenalidomid dexa saja. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Ini ada studinya, yaitu studi Maya dan Pollux. Nah, untuk yang transplant, untuk transplantasi sumsum tulang, usia muda saja tidak cukup. Kita juga harus memperhatikan komorbiditas. Tapi dengan adanya komorbiditas bukan berarti kontraindikasi mutlak untuk tidak bisa dilakukan transplant. Karena pada pasien-pasien multiple myeloma ini yang dilakukan adalah transplantasi autologus. Artinya stem cell dari pasien sendiri. Transplant autologus itu tingkat mortalitasnya tidak setinggi transplantasi alogenik. Jadi selama komorbiditasnya masih bisa dihandle, ditangani dengan baik, pasien tersebut masih mempunyai peluang untuk dilakukan transplantasi. Demikian, Prof. Oke, terima kasih Dr. Resti. Ini mohon maaf, sahabat sekalian, saya mendapat informasi bahwa pertanyaan nanti di akhir. Baik, kita hentikan dulu pertanyaan Dr. Haris. Kita masuk ke sesi kedua dulu, yaitu sesi CLL. Terima kasih pada Dr. Resti dan Dr. Putri. Jangan kemana-mana, nanti akan ada sesi tanya-jawab lanjutan. Baik, sesi CLL ini akan diisi oleh dua pembicara pakar mengenai bidangnya, yaitu Dr. Christine Sugiarto, spesialis patologi klinik. Ini adalah CV beliau yang lulus di Pajajaran pada S1 dan berikutnya S2 dan konsultan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kemudian beliau juga merupakan staf dari divisi patologi klinik Rumah Sakit Kanker Darmais. Beliau akan berbicara mengenai update on FISH, a prognostic factor for CLL management. Dan yang kedua adalah Dr. Lugiati Sukrisman. Beliau adalah spesialis penyakit dalam konsultan hematologi onkologi medik. Beliau adalah lulusan Fakultas Kedokteran Indonesia, baik S1, S2 maupun S3. Dan beliau sekarang adalah staf pengajar di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo FKUI dan staf dari hematologi, divisi hematologi medical oncology. Beliau akan berbicara mengenai recent update in CLL management with targeted therapy. Baik, saya persilahkan Dr. Christine dulu. Silakan, 20 menit Dr. Christine. Terima kasih, Prof. Izin share screen ya, Prof. Baik, silakan. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Dr. Christine. Baik. Ya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini saya akan mencoba sharing mengenai update of FISH as prognostic factor for CLL management. Oke. Jadi mungkin ini hanya sedikit aja tentang CLL. Kita tahu bahwa CLL merupakan suatu neoplasma B-sel yang matur yang dikarakteristikan dengan adanya proliferasi dan akumulasi dari limfosit B di darah tepi, sumsum tulang, dan limfoid organ. CLL sifatnya heterogen, dia bisa indolen dan biasanya asimptomatik, dan biasanya tidak membutuhkan terapi untuk selama bertahun-tahun, dan dapat juga bersifat agresif dan simptomatik sehingga membutuhkan terapi yang segera. Gitu. Pemeriksaan yang biasa dilakukan itu biasanya memang hapusan darah, dan memang ada beberapa teknik diagnostik lain yang dibutuhkan untuk membedakan CLL dengan keadaan lain yang tampak seperti CLL. Gitu. Jadi ini adalah faktor-faktor biologis yang mempengaruhi prognosis dari CLL. Yang pertama adalah memang abnormalitas dari kromosom, memberikan kita gambaran lebih lanjut tentang progresi dari penyakit dan prognosisnya.
di mana prevalensinya ini memang tergantung apakah pasien ini sudah sebelumnya diterapi atau telah mengalami relapse atau telah merupakan suatu penyakit yang refrakter. Secara umum, ya tipikalnya memang kalau CLL itu yang diperiksa kromosomnya atau kelainannya adalah 6q negatif, 11q negatif, trisomi 12, 17p negatif, dan 13q negatif. Di mana 13q ini bisa monosomi maupun nulisomi. Gitu. Yang paling sering secara teori kelainannya memang adalah delesi 13q. Dan penelitian di luar memang paling sering ada delesi 13q diikuti dengan delesi 11q atau ATM gene. Dan dilanjutkan dengan 17p deletion atau P53 gen yang dihubungkan dengan prognosis yang paling buruk diikuti dengan 11q dan trisomi 12. Berikut ini adalah mutasi-mutasi yang umum terjadi di CLL, prognosis dan frekuensinya. Jadi ini ada delesi dari 13q14, di mana prognosisnya adalah baik. Lalu ada paling sering frekuensinya 50% sampai 60%. Kedua adalah kalau ada kompleks karyotype lebih dari 3 abnormality, itu prognosisnya buruk, di mana frekuensinya 14 sampai 35%. Lalu diikuti dengan trisomi 12, dia itu biasanya prognosisnya intermediate, 15% sampai 25% frekuensinya. Lalu diikuti selanjutnya dengan delesi-delesi atau mutasi-mutasi berikutnya, yaitu 11q, 14q, notch, 17p, dan balance translocation. Lalu kita akan masuk ke FIS, di mana FIS kita tahu ada 2 jenis. Yang pertama adalah interfase dan metafase. Interfase FIS itu merupakan suatu metode standar untuk mendeteksi kelainan kromosom spesifik yang mungkin memiliki prognostic significance. Memang kalau untuk CLL ini, penggunaan metafase FIS itu sulit, karena memang pada CLL, aktivitas proliferasinya sangat rendah gitu, secara in vitro pada sel-sel leukemianya. Harus menggunakan stimulasi CpG oligonucleotide yang bisa digunakan untuk meningkatkan sensitivitas dari sitogenetik yang metafase pada CLL. Sehingga kami juga menggunakan interfase FIS. FIS pada CLL ini dapat dikerjakan menggunakan darah tepi saja, tidak perlu menggunakan bone marrow gitu. Dan biasanya dapat mendeteksi lebih dari 80% dari lesi sitogenetik pada seluruh kasus CLL. Paling sering delesinya memang secara di luar dan secara teori memang pada kromosom 13. Dan ada yang lain, abrasionnya meliputi trisomi 12, delesi 11q, dan delesi dari 17p. Ini adalah NCCN guidelines. Mungkin saya tidak akan membahas yang lain, tapi di sini dikatakan bahwa untuk CLL, untuk prognostik atau terapi determination, kita menggunakan FIS untuk mendeteksi trisomi 12, delesi 11q, delesi 13q. Delesi 13q ini bisa nulisomi, bisa monosomi, delesi 17p. Dan menggunakan TP53 sequencing, atau juga menggunakan CpG stimulated metafase karyotype untuk kompleks karyotype, dan molekular analisis untuk mendeteksi immunoglobulin heavy chain mutation status. Oke, yang ini adalah prognostic information untuk CLL atau SLL, di mana kita bisa lihat bahwa mutasi-mutasi ini memiliki prognosis yang berbeda, ada yang favorable, ada yang unfavorable. Untuk DNA sequencing, biasanya kalau ada mutasi TP53 dan IGHV itu kalau mutasinya lebih dari 2%, tapi tidak ada mutasi TP53, itu lebih favorable. Sedangkan apabila menggunakan flow cytometry, kita biasa menggunakan markernya adalah CD38, ZAP70, dan CD49D. Apabila ada atau digetting jumlahnya lebih dari 30%, maka prognosisnya menjadi unfavorable. Sedangkan untuk FIS yang diperiksa ada yang tadi 11q, 17p, delesi 12, dan delesi 13q, itu masing-masing berikut ini.
prognosisnya, di mana yang unfavorable adalah delesi 11Q dan 17P, sedangkan yang netral adalah normal dengan trisomi 12, dan yang favorable adalah delesi 13Q. Sedangkan semua kompleks karyotype apabila memiliki lebih dari 3 kelainan kromosom itu semuanya unfavorable. Nah, jadi ini kurang lebih prognostic information-nya. Oke. Nah, ini adalah kalau dikategorikan faktor grup resikonya, kita bagi menjadi very high risk, intermediate risk, dan low risk. Gitu. Yang very high risk adalah apabila ada delesi 17P atau TP53 mutasi atau PIRC3 mutasi. Sedangkan yang high risk ini apabila ada delesi 11Q dan Notch atau SP3B1 mutation. Sedangkan yang intermediate risk itu trisomi 12, dan apabila karyotype-nya tidak ditemukan mutasi, ini justru masuk ke resiko yang intermediate, dan yang low risk apabila kita temukan delesi 13Q yang isolated. Jadi hanya itu saja yang ditemukan. Oke, ini juga kurang lebih kita lanjutkan ke data di Kata dia tuh Darmais. nggak ada hak buat ngeluarin kalian dari situ, katanya gitu. Ya udah, kalian tuh cuma beda waktu Mungkin aja. ada Dokter Haris boleh tolong di-mute, Mohon Dokter. maaf, yang lain di mute. Oke. Ini adalah data di Darmais mengenai distribusi dari hematolymphoid malignancy related diagnosis berdasarkan hasil bone marrow aspiration yang kita baca di Darmais. Memang paling banyak adalah memang remisi. Yang berikutnya kalau misalnya berhubungan dengan penyakit memang AML dan ALL, CLL itu sekitar 1,7%. Gitu. Paling banyak memang tetap AML dan ALL, diikuti CML, lalu MDS, lalu setelah itu MPN, limfoma, baru CLL. Gitu. Ini adalah banyaknya jumlah CLL kasus berdasarkan flow cytometry di Darmais per tahunnya. Memang tidak terlalu banyak, tapi selalu ada gitu. Sedangkan untuk yang semester 1 tahun 2022 ini sudah 29 kasus dalam satu semester. Pembagian male dan female memang male lebih banyak daripada female. Dengan median age-nya kalau dari pemeriksaan yang datang ke Darmais itu sekitar 58 tahun. Perkembangan selanjutnya untuk FIS ini di Darmais, memang proyek ini dimulai dari 2019, kami sudah memulai melakukan pemeriksaan FIS ini. Tujuannya untuk menyediakan pemeriksaan FIS untuk menentukan prognosis dari CLL dan membantu penggunaan terapi target. Sampelnya darah tepi saja, antikoagulani heparin. Yang digunakan mutasinya adalah yang bisa kita periksa adalah 17P, 11Q, delesi 13Q, dan trisomi 12. Berikut ini adalah spektrumnya. Ya, mungkin ya sekilas saja ya. Oke, jadi ini adalah cut-off-nya, cut-off value yang kita pakai untuk penggunaan 13Q, yang monosomi ini 5,5% cut-off value-nya. Yang nulisomi itu 1,5%, trisomi 12 itu 2,5%. Lalu kalau kita menggunakan 17P, delesi 17P itu 7%, dan 11Q itu 6%. Ini kurang lebih gambarannya, walaupun secara kenyataan memang tidak semudah ini membedakannya, sinyalnya, orange dan green-nya tidak sejelas ini. Oleh karena itu kami melakukan pembacaan dengan 2-3 pembaca baru bisa menyimpulkan berapa hasil di pasien tersebut. Ini ya kurang lebih hasilnya. Jadi yang normal ada yang kita harapkan adalah punya 2 sinyal merah dan 2 sinyal hijau. Kalau ada delesi TP53 itu sinyal merahnya hilang 1, sedangkan kalau delesinya 11Q itu yang hijaunya hilang 1. Sedangkan kalau untuk yang delesi 13 itu biasanya kita yang merahnya hilang 1, sedangkan kalau trisomi 12-nya yang hijaunya jadi lebih 1. Gitu. Oke. Ini adalah hasil yang kami dapatkan selama ini yang telah kami lakukan di Darmais.
memang paling banyak adalah di kami berbeda dengan yang tadi di luar dan teori. Di kami paling banyak adalah trisomi 12 gitu. Diikuti dengan delesi 17P dan delesi 13Q. Memang yang paling banyak tentu saja negatif tentu saja ya. Tapi yang selanjutnya yang kalau mutasi ditemukan itu trisomi 12 gitu. Ini adalah kurang lebih hasilnya. Ini adalah gambaran yang akan kami berikan seperti ini. Untuk diskusi saja bahwa hasil di kami memang selama ini delesi 13Q frekuensinya lebih rendah daripada yang dilaporkan, sedangkan trisomi 12 yang kami dapatkan lebih tinggi presentasinya, dan delesi 17P frekuensinya sama dengan report-report sebelumnya. Banyak kasus, paling banyak itu memang hasilnya negatif, resultnya. Namun subjek-subjek yang diperiksa di FIS di Darmais itu paling banyak memang setelah mengalami kegagalan terapi pertama. Memang kami masih membutuhkan tambahan tes molekular lainnya seperti mutasi TP53 dan IGHV mutational status dengan sequencing. Dan kami merekomendasikan untuk melakukan studi respons setelah BTK treatment dalam hubungannya dengan hasil FIS di populasi Indonesia. Selanjutnya kami juga akan mulai pemeriksaan TP53 dan menggunakan Sanger sequencing kurang lebih di semester pertama di 2023 dan IGHV mutational status dengan NGS itu di semester berikutnya. Berikut ini adalah tim kami dalam mengerjakan FIS ini. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih Dr. Christine atas informasinya. Wow, memang ternyata CLL ini bervariasi juga ya dok ya. Kita baru tahu bahwa tidak dibagi hanya sebagai indolen dan agresif, tapi juga dibagi sesuai dengan mutasi dari sitogenetiknya. Baik, terima kasih Dr. Christine. Selanjutnya Dr. Rugianti, silakan Rugianti. Baik. 20 menit ya dok. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Profesor Dr. Nurwati Sutandio, senior saya, dan juga salam hormat saya kepada para pembicara lainnya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih setelah diundang untuk sharing ilmu ya, nggak ngajar ya, sharing ilmu mengenai bagaimana, khususnya pada topik pagi ini adalah mengenai CLL. Izinkan saya untuk share screen. Baik, topik yang akan saya bahas adalah mengenai recent update in CLL management with targeted therapy. Dan ini adalah topik yang akan saya bahas, bagaimana saya akan membahas mengenai diagnosis, klasifikasi WHO dan prognosis karena sangat terkait dengan treatment landscape CLL terutama dalam era targeted therapy. Kita mulai dengan epidemiologi. Kita ketahui bahwa CLL itu sebetulnya secara relatif sangat jarang di negara kita. Relatif jarang, bukan sangat jarang. Relatif jarang dibandingkan dengan pasien lainnya. Ini ada satu data yang saya dapatkan dari Biomed Engineering Online tahun 2022. Mereka melihat bagaimana dari 1990 sampai 2019 yang terbanyak yang adalah CLL adalah yang orange, warnanya yang oranye, kuning tua. Ini adalah memang mayoritas adalah pada populasi di Amerika, di North America, ataupun juga di Asia bagian utara dan lebih ke mendekati ke Eropa. Lalu setelahnya adalah Asia Timur ini, dan yang terakhir adalah yang kurang dari 5.000 adalah negara-negara lain termasuk negara-negara kita. Oleh karena itu memang menjelaskan mengapa data-data yang saya juga dapatkan, yang karena saya di RSCM bekerjanya tentunya saya pada RSCM, yang terakhir adalah urutan dari pasien-pasien leukemia di RSCM yang kami dapatkan adalah yang terbanyak adalah CML, lalu AML, ALL, dan kemudian CLL. Ini adalah urutannya. Mendiagnosis tentunya tidak selalu mudah gitu ya. Ya, kenapa? Karena seringkali kebanyakan pasien itu datang dengan keluhan itu cepat lelah, fatigue ya, dan berbagai simptom yang related ke anemia. Sangat jarang pasien-pasien yang didiagnosis itu berdasarkan laboratorium, artinya tidak sengaja seringkali.
Dan pada pemeriksaan fisik pada umumnya dalam mendiagnosis itu kita mendapatkan pasien itu bisa dengan limfadenopati, sebagian generalized atau banyak, tapi pada umumnya bisa juga hanya di leher atau yang bisa juga beberapa di inguinal gitu ya, dan umumnya painless. Ya, dari areanya kita bisa lihat pada slide ini. Dan pada pemeriksaan fisik kita mendapatkan splenomegali, kadang-kadang beberapa dengan hepatomegali juga. Dan yang menarik adalah seringkali orang-orang miss untuk melihat bahwa pasien itu ternyata ada limfositosis. Ya, kenapa? Karena seringkali orang mengecek laboratorium itu cuma hematologi rutin atau darah rutin, sehingga seringkali tidak diketahui bahwa leukositosis sering dianggap infeksi terus. Jadi pasien itu sering datang diobati terus dengan antibiotika, padahal dia CLL. Lalu step berikutnya tentunya adalah pada pemeriksaan sumsum tulang, meskipun pada CLL tidak selalu memerlukan pemeriksaan sumsum tulang sebetulnya, tapi beberapa pasien itu datang dengan sitopenia, ya, terutama untuk anemia dan trombositopenia. Oleh karena itu ada beberapa kondisi yang kita memerlukan pemeriksaan bone marrow untuk evaluasi, dan juga tadi sudah sampaikan juga oleh Dr. Christine bahwa genetic feature dan juga beberapa molekular dan cytogenetics test itu penting karena kita akan bisa mendapatkan pasien-pasien mana yang kita kategorikan sebagai high risk cytogenetics. Ini ada klasifikasi dari WHO untuk CLL, ya, peripheral blood. Kita mendapatkan limfositosis pada peripheral blood at least 3 months. Jadi memang kita mesti melihat secara serial. Lalu ada pada bone marrow akan didapatkan malignant B cells yang umumnya mature. Lalu juga meskipun dikatakan memang bone marrow aspirate and biopsy are not required for diagnosis, pada kondisi seperti ini kita harus melakukan immunophenotyping pada darah tepi. Jadi kalau misalnya terbukti pada darah tepi itu sudah ada, kita tidak selalu memerlukan bone marrow. Memang problemnya adalah sebagian pasien itu datang dengan sitopenia, sehingga kita memang seringkali melakukan untuk mengeksklud possibility dia dengan kemungkinan kelainan hematologik yang lainnya. Pada umumnya kalau meskipun kita mendapatkan limfadenopati, tidak selalu kita harus melakukan lymph node biopsy. Jadi ini seringkali juga dilakukan di sebelum pasien dikirim ke kami sudah membawa berbagai pemeriksaan yang tidak selalu diperlukan, tetapi bukan berarti salah, tetapi kita melihat efisiensi. Ya, 2/3 pasien splenomegali dan beberapa dengan hepatomegali. Ya, sehingga dengan demikian diagnosisnya kita tentu memerlukan CBC, complete blood count, blood smear yang pada umumnya adalah mature appearing B cells, ya, dengan yang beda dengan ALL, dan juga immunophenotyping yang akan memastikan CLL dari lymphoproliferative disease yang lain, terutama untuk ALL maupun kondisi-kondisi yang lainnya. Ini yang penting dilakukan. Ini saya rasa nanti pada umumnya kita bekerja sama dengan patologi klinik. Sebagian pasien datang dengan CLL-related complication. Tidak jarang juga saya mendapatkan pasien itu dikonsul karena infeksi terus. Jadi infeksi terus-menerus lalu limfositosis, ya. Dan ternyata dia adalah CLL. Kita ketahui bahwa immune problem merupakan suatu yang sangat dominan, terutama kalau pasien-pasien ini kan usianya lanjut gitu ya. Sebagian pasien datang dengan autoimmune disorders, jadi dengan anemia hemolitik yang terjadi pada sekitar 10-25%. Dan sayangnya ada sebagian pasien itu yang tidak terdiagnosis, mungkin dulu belum terdiagnosis dan datang ke kita sudah dengan retinal transformation. Dan umumnya terjadi dengan clinical symptoms yang sesuai dengan lymphoma, diffuse large B-cell lymphoma yang kategori sebagai agresif lymphoma. Meskipun pada umumnya saya mendapatkan pasien-pasien saya itu transformasi di depan mata gitu, CLL lalu transformasi itu ada dua kasus ya. Tetapi bisa saja ternyata ada sebagian pasien yang limfoma yang kita dapatkan itu sebetulnya memang transformasi karena mungkin tidak diketahui. Dan sayangnya sangat bergantung sangat berkaitan dengan prognosis pada pasien tersebut ya. Jadi kita lihat risk transformation meskipun dikatakan sedikit tetapi kadang-kadang terjadi pada pasien-pasien yang memang sudah terdiagnosis CLL sejak lama tapi tidak undiagnosed. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Christine, saya nggak usah ulang lagi ya, bahwa era yang terbaru ya, even 2023 ini 2020 pun juga mereka sudah mengatakan DNA sequencing dengan flow cytometry merupakan sesuatu hal yang juga termasuk cytogenetics karena kita akan membagi pasien itu apakah favorable atau unfavorable karena akan mempunyai impact atau dampak terhadap treatment kita dan juga prognosis dari pasien.
Yang menarik dari hematologic malignancy itu memang prognosis taruh di depan. Jadi berbeda dengan barangkali penyakit-penyakit lain, ya, karena kita akan menentukan apakah pasien itu kandidat suitable untuk conventional treatment ataukah akan dilanjutkan dengan advanced treatment termasuk juga hematopoietic stem cell transplantation. Tapi ini secara umumnya. Mengapa mutasi itu menjadi suatu hal yang dibahas? Karena kita tahu bahwa yang terutama adalah yang prognosis yang buruk ada deletion dari 17p and TP53 mutation atau mutasi TP53. Dan ia meskipun dia dikatakan 3-10% kasus dan atau tetapi cukup sering pada pasien-pasien yang relapse atau refractory. Ya, dan dia terjadi pada dan TP53 itu located di pada band 17p dan juga terdapat berbagai mutasi yang juga bisa mempunyai prognosis yang sama. Dan oleh karena itu, dalam menentukan prognosis dalam CLL International Prognosis Index sudah memasukkan mutasi tersebut ya baik dari immunoglobulin heavy chain mutation status maupun juga delesi D17P dan TP53 mutasi DTP53. Nah, sayangnya memang kalau kita tidak punya data, kita tidak punya data sebenar-benarnya apakah pasien itu memang masuk dalam favorable atau unfavorable karena dia sudah masuk dalam risk factors yang kita hitung. Kita bisa lihat di sini bagaimana kriteria tersebut mempengaruhi 5-year overall survival pada pasien tersebut. Ya, nah ini kita bisa lihat di sini bagaimana prognosis yang kita hitung dengan CLL-EP itu akan mempengaruhi survival patient dan kita bisa lihat dia menjadi dibagi risiko skor itu menentukan apakah dia masuk dalam low, intermediate atau high atau very high risk patient terkait dengan overall survival. Ya, jadi sebagai kesimpulan di dalam prognosis faktor dari CLL kita bukan hanya memerlukan tadi, tapi kita juga ada beberapa, contohnya ada high comorbidity burden, advanced age, male gender, dan juga ada LDH dan juga beta-2 makroglobulin yang tentunya merupakan satu hal yang sangat penting. Nah, bagaimana hasil-hasil itu atau diagnostic aspek dan juga prognosis mempengaruhi treatment landscape terkait dengan topik pada hari ini ya. Ini adalah indikasi pengobatan pada pasien-pasien dengan CLL. Kita ketahui selama ini kita mendiagnosis berdasarkan RAI atau BINE, dan pada umumnya sepakat bahwa seluruh dunia bahwa asymptomatic early stage disease yang kita kategorikan sebagai RAI 0 atau BINE yang A, itu approach-nya adalah watch and wait. Nah ini yang mungkin tadi disebut Dr. Christine bahwa mungkin sebagian memang yang asymptomatic early stage itu memang mempunyai faktor status genetik atau mutation yang baik gitu ya, sehingga kita bisa melakukan watch and wait gitu ya, dan tidak memerlukan terapi. Tetapi sayangnya sebagian pasien itu datang dengan disease related symptoms yang kita tahu adalah ada sebagian B symptoms, Pak Sejawat bisa lihat di sini, B symptoms yang khas pada pasien limfoproliferatif, atau sebagian datang dengan progressive marrow failure, atau dengan sebagian datang dengan massive splenomegaly, atau multiple lymphadenopathy, atau progressive lymphocytosis, atau sebagian datang dengan IHA atau ITP. Oleh karena itu inilah yang memerlukan treatment. Ada beberapa pasien yang datang sudah dalam stage 4 dan benar-benar sangat buruk sampai belum sempat diobati, dan itu meninggalnya karena comorbidity. Jadi memang harus waspada pada pasien-pasien terutama untuk usia lanjut yang datang dengan disease related symptom yang kita lihat di sini, marrow failure atau progressive lymphocytosis ataupun yang anemia hemolitik. Jadi hati-hati para sejawat sekalian jika kita melakukan anemia hemolitik pada usia lanjut karena kadang-kadang dia merupakan bagian dari CLL yang sudah advance. Nah, mengenai terapi, kita tahu bahwa selama ini kombinasi dari kemo yang kita sebut sebagai kombinasi dari kemoimunoterapi merupakan terapi frontline atau yang utama pada CLL ya. Kita kenal fludarabin, siklofosfamid, rituximab dan bendamustine yang cukup terakhir kita kenal ya. Sehingga kita kenal bahwa era yang terapi yang utama adalah kemoimunoterapi yang berkisar dari FCR dan BR meskipun ada protokol-protokol lain seperti Columbus maupun lain-lainnya. Dan ini tetapi dengan beberapa tahun terakhir ada berbagai targeted treatment option yang CLL, termasuk juga BCL family protein, BCL signaling inhibitors, maupun yang akan kita bahas saat ini adalah Bruton tyrosine kinase inhibitor. Ya, mengapa ada
shifting atau perubahan dari paradigma ini karena terkait dengan tadi adanya beberapa mutasi-mutasi yang ternyata mempunyai peran penting pada pasien yang bisa treatment naif ataupun yang refraktor atau relapse CLL. Ya, ini salah satu contohnya ya. Bagaimana TP53 itu yang mutasi itu akan mengubah baik overall survival baik pada pasien-pasien yang dievaluasi, dan ini mencakup jumlah subjek yang besar 1148 karena ini dilakukan di negara-negara yang memang insidence dari CLL-nya cukup tinggi. Nah, oleh karena itu adanya TP53 mutasi pada pasien sel-sel itu karena dia jelas berkaitan dengan decreased survival dan sayangnya resisten terhadap kemoimunoterapi yang kita kerjakan gitu ya. Oleh karena itu memang sangat penting untuk menentukan sebetulnya bagaimana pasien tersebut karena ini merupakan suatu langkah kalau kita mau melihat pasien itu, terutama untuk pasien-pasien yang responnya nggak bagus dengan conventional approach, rapid disease atau dan terkait dengan short survival. Ya, nah ini jadi kalau kita lihat tadi berdasarkan Rai dan Bini, ini juga kita lihat ada clinical factors yang consider prior to treatment initiation. Ya, cytogenetic and cell marker tadi yang saya sebutkan, usia ya pada umumnya karena usianya lanjut meskipun cukup banyak pasien kita yang usianya muda, dan juga comorbidity karena comorbidity juga bukan hanya berkaitan dengan kemampuan pasien untuk menerima treatment yang klasik kemoimunoterapi, tetapi juga decreased survival pada pasien tersebut. Nah, ini yang sering kali penting karena kita juga tahu CLL ada incurable disease dan karena usianya lanjut kita jarang melakukan transplant. Ya tentunya special consideration tentunya usia, fit versus unfit patients, comorbid, dan tentunya tujuannya adalah quality of life. Kadang-kadang kita semangat kasih treatment yang agresif, tapi kita lupa bahwa quality of life pasien itu bisa sangat terganggu karena bolak-balik ke rumah sakit karena neutropenia ataupun karena infeksi. Ya. Ini adalah ESMO guidelines yang membagi symptomatic early stage CLL of advanced stage CLL ya. Jadi dia berdasarkan apakah ada unmutated dan EGHV dulu, lalu membagi pada yang IGHV mutation itu pada kita lihat fit atau unfit patient. Karena kalau pasiennya fit patient kita masih bisa melakukan treatment yang kita biasa lakukan itu FCR gitu ya. Dan pada pasien unfit kita bisa memberikan beberapa obat seperti chlorambucil, ada CLBO adalah chlorambucil. Tetapi pada pasien-pasien yang sayangnya unmutated memang sekarang guidelines itu lebih melanjutkan untuk mendapatkan targeted terapi karena terkait dengan tadi respons yang kurang baik maupun possibility untuk tidak respon terhadap pengobatan tersebut. Dan ini juga termasuk pada symptomatic relapse CLL ya, kita akan melihat apakah ada TP3 mutation dan lalu ini adalah pilihan-pilihannya termasuk apakah itu ibrutinib, acalabrutinib atau venetoclax atau yang BCL inhibitor ataupun idelalisib ataupun yang beberapa pada pasien yang dengan fit. Tentunya hal ini mesti dipertimbangkan dengan baik dalam tim. Overview mengenai Bruton tyrosine kinase inhibitor adalah B-cell receptor signaling combinant addition karena dia sangat berperan dan dia adalah menghambat inhibitor dari BTK tersebut. Ini kita bisa lihat pada gambarnya. Ya, jadi mode of action itu sebagai covalent inhibitor dari BTK terutama pada sistem 481 pada BTK, kita bisa lihat pada gambar ini. Ya. Nah, bukan hanya di ESMO, beberapa guidelines juga untreated patient CLL itu kita melihat dulu TP53 statusnya karena ini penting apakah dia bisa masuk ke yang unfit bisa mendapatkan kemoterapi yang klasik atau ke old and frail kita bisa menggunakan either obinutuzumab atau chlorambucil atau ibrutinib, sedangkan unmutated kita bisa pada umumnya disarankan memang menggunakan ibrutinib atau FCR juga atau bendamustine rituximab jika lebih dari 65 tahun. Tapi kalau old and frail pada umumnya yang disarankan adalah ibrutinib atau obinutuzumab dengan chlorambucil dengan atau tanpa chlorambucil. Ya, dan ini juga ada relapse and refractory yang yang memasukkan bagaimana CLL fish panel dan TP3 mutation tadi itu dimasukkan. Ibrutinib sendiri itu di current approved indication di Indonesia itu untuk CLL dan itu juga terutama dengan combination dengan rituximab atau obinutuzumab pada pasien with previously untreated CLL atau yang sudah pernah at least one prior treatment atau dengan deletion 17p.
Sedangkan untuk bisa juga pada mantle cell lymphoma ataukah dengan Waldenström macroglobulinemia. Ini adalah salah satu tadi karena kita ketahui bahwa ibrutinib sudah cukup lama. Di sini adalah data resonance tadi yang melanjutkan bahwa 8 years follow up karena kita tahu bahwa dia sudah cukup lama sejak tahun 2013 yang membandingkan antara ibrutinib dengan Chlorambucil ya. Dan setelah di follow up 60 bulan atau sekitar 5 tahun dia dilakukan yang dengan endpoint-nya adalah progression free survival over response rate dan improvement dari dan juga masuk safety. Ya, ini kita bisa lihat bagaimana baseline data dari pasien karakteristik pada pasien yang pada resonance study tersebut. Dan yang menarik kita lihat baik pada grup ibrutinib dan Chlorambucil, kita lihat di sini bahwa itu sitopenia terjadi pada mayoritas pasien, ya sitopenia. Lalu kita lihat LDH-nya itu hanya sebagian kecil yang normal. Sebagian besar yang normal, yang hanya sedikit yang tinggi. Tetapi beta 2 mikroglobulinnya itu sebagian besar tinggi. Jadi sayangnya memang pada CLL itu tidak selalu representasinya itu sama. Ini juga satu hal yang menarik gitu ya dalam mencikapi suatu studi. Ya, tetapi didapatkan bahwa penggunaan ibrutinib pada pasien dengan delisted 11q itu ada 97 reduction dari progression disease atau kematian dibandingkan dengan Chlorambucil, dan juga pada pasien baik dengan deletion dari 11p maupun 11q maupun juga tanpa deletion dari 11q. Dan ini juga termasuk pasien dengan IGHV mutation maupun tanpa unmutated maupun yang mutated dari IGHV. Kita bisa lihat terkait dengan progression free survival. Ya. Satu hal yang mesti dilihat adalah ada efek samping, yaitu yang terutama yang cukup banyak ada diarrhea 50%, batuk dan juga fatigue, karena ini juga karena kita melihat pasien untuk pemakaian jangka panjang. Dan satu hal yang menjadi concern untuk up to 8 follow-up adalah hypertension, atrial fibrillation, dan juga major hemorrhage yang menjadi concern kita atau menjadi satu perhatian kita, terutama karena pasien itu akan mendapatkan obat jangka panjang. Di report bahwa terdapat fatal cardiac event, berupa cardiac failure, myocardial infarct, dan cardiopulmonary failure. Karena itu penting sekali untuk memilah pasien-pasien yang eligible. Setelah pasien itu misalnya memenuhi syarat, tentu kita akan lihat mana yang eligible untuk mendapatkan ibrutinib. Ya. Studi lain adalah membandingkan antara Alliance study membandingkan dengan ibrutinib regimen dengan kemoimunoterapi yang bendamustine rituximab pada older patient untreated CLL, dan didapatkan bahwa ini sangat bermakna either dia sendirian maupun dikombinasi dalam terkaitan dengan disease progression. Dan dia dapatkan data bahwa treatment dengan continuous either alone atau combination superior dibandingkan dengan bendamustine rituximab. Dan tentunya kita akan melihat ini terkait dengan apakah mutasi yang didapatkan. Secara overall dari response rate-nya itu lebih tinggi, yaitu 81 dibandingkan dengan dan responsnya dengan bendamustine sekitar 81%, dengan bendamustine dengan clotrimazole dibandingkan dengan 93% atau 90% dengan ibrutinib, either dia sendiri ataupun dengan kombinasi. Ya. Mengenai safety, umumnya kita melihat ada grade 3, 4, 5 hematologic adverse events dengan bendamustine sekitar 61% dibandingkan dengan ibrutinib antara 61 dan 39, dan non hematologic event yang berkaitan dari 63% versus 74 dengan with each regimen dikaitkan. Dengan demikian kesimpulannya CLL adalah incurable disease. Oleh karena itu goal treatment-nya atau pengatatan laksana tentunya untuk improve quality of life and prolong survival. Sekarang sudah ada perubahan paradigma dalam manajemen CLL dari kemoimunoterapi ke arah frontline terapi dengan targeted terapi. Dan salah satunya adalah dengan Bruton Kinase Kinase inhibitors yang mempunyai pasien dengan treatment naive atau refractory, terutama dengan mutation, dan yang menunjukkan progression free survival benefit pada pasien dan tolerable adverse event profile. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, banyak pertanyaan nih, Dr. Luki. Terima kasih Dr. Luki dan Dr. Christine atas pemaparannya yang informatif sekali. Dan sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya jawab secara keseluruhan. Saya minta Dr. Haris kembali ke MM dulu, belum selesai tadi.
Ini yang belum selesai ya. Tadi sudah ini, yang ini sudah. Nah, ini sekarang belum. Baik, Dr. Resti lagi ya ini ya. Dr. Resti, bila kita mendapat pasien MM refrakter tapi usia muda, apakah transplant masih menjadi pilihan? Terima kasih, Dok. Silakan, Dr. Resti. Ya, baik, Prof. Jadi untuk pasien multiple myeloma memang pengobatan utama adalah transplantasi stem cell atau bone marrow transplant. Tapi kita harus melihat bahwa untuk pasien MM itu dilakukan transplant yang jenis autologus terutama dengan high dose terapi menggunakan melphalan, kemudian dilanjutkan dengan conditioning dan proses infusion stem cell. Tapi untuk transplantasi ini ada syaratnya. Ada syaratnya terutama adalah respon terhadap terapi sistemik atau kemoterapi sebelumnya. NCCN guideline itu mensyaratkan minimal very good partial respon untuk kita bisa melanjutkan dengan transplantasi autologus. Tapi sebenarnya semakin bagus respon terapi yang diperoleh pasien dari terapi induksi atau terapi kemoterapi sebelumnya, semakin mudah kerja dari transplant tersebut. Artinya semakin dalam respon yang diperoleh oleh pasien, harapan untuk masa bebas penyakitnya semakin panjang. Jadi kalau untuk MM refrakter, kita masih bisa melakukan transplant, tapi ada syaratnya tadi itu, Prof. Jadi harus mencapai minimal very good partial respon. Lebih bagus lagi kalau bisa complete remisi. Jadi bisa memperpanjang masa bebas penyakit setelah dilakukan transplantasi. Demikian, Prof. Baik, jadi masih bisa ya walaupun refrakter ya. Ya, tapi harus diremisikan dulu, Prof. Ya, setelah refrakter remisi dulu baru ditransplant ya. Baik, Prof. terima kasih. Berikutnya, Dr. Haris. Pertanyaan berikutnya. Ini untuk Dr. Putri. 3 pertanyaan. Kombinasi regimen apa yang terbaik diberikan pada pasien MM dengan gangguan ginjal stadium 4 ke atas? Dan bila pasien sudah HD, apa ada penyesuaian pemberian obat dengan jadwal HD? Kemudian pertanyaan kedua, apakah biopsi ginjal wajib dilakukan untuk menyingkirkan penyebab gangguan ginjal lain bila pasien memiliki komorbid lain seperti diabetes dan hipertensi? Pertanyaan ketiga, apakah terdapat terapi tambahan selain terapi khusus untuk MM untuk mencegah progresivitas gangguan ginjal? Dan seberapa sering pemantauan fungsi ginjal dilakukan pada pasien MM? Ada lagi nggak, Dr. Haris, untuk Dr. Putri? Ya, dilanjutkan. Dr. Putri udah catat ya, Dok? Belum sih, tinggal Bro. menjawab. Nanti tinggal menjawab. Nanti bisa dilihat lagi. Apabila pasien MM sudah menjalani HD rutin akibat CKD atau AKI, kapan pemberian regimen kemoterapi yang lebih tepat? Sebelum atau sesudah HD? Dan terakhir, apakah terapi asam folat dan B12 dapat dipakai pada pasien MM yang mengalami gangguan ginjal? Slide-nya Dr. Haris, biar Dr. Putri bisa lihat. Ya, silakan Dr. Putri. Terima kasih, Prof. Mengenai pertanyaan pertama, kombinasi regimen yang terbaik diberikan pasien MM untuk gangguan ginjal stadium keempat, sebenarnya saya memberi saran berdasarkan pertanyaan yang diberikan oleh konsultan home-nya, Prof. Jadi apa obat-obat MM-nya yang akan diberikan itu saya nggak paham, tapi saya menjawab sesuai pertanyaan saja. Misalnya dokter yang bersangkutan ingin memberikan ini, bagaimana terkait fungsi ginjalnya gitu. Jadi kalau obat mungkin dokternya, tapi nanti kalau misalnya ada pertanyaan saya akan menjawab sesuai dengan fungsi ginjal yang ada, keamanannya. Terus kalau misalnya pasien memang Dr. sudah Putri, HD, mohon maaf dok, tadi Dr. Putri sudah sebutkan ya doxorubicin, lenalidomide sama bortezomib ya, yang ya, bisa Prof, 100% ya dok ya. bortezomib, kalau yang di sini bortezomib, daratumumab, dan yang doxorubicin juga. ya. Ya. Cuma baik, kan dok, mengenai keampuhannya terhadap MM ini saya kurang tahu gitu, Prof. Ya, tapi baik dokter. ginjalnya.
Tapi kalau terus pertanyaan berikutnya, bila pasien sudah HD, apakah penyesuaian pemberian obat dengan jadwal HD? Jadi obat-obat ini nanti ada datanya di buku bahwa ini didialisis atau tidak obat ini gitu. Jadi biasanya saya akan menjawab, saya melihat buku dulu bahwa oh obat yang ini ternyata didialisis. Jadi kalau dia didialisis maka dia harus diberikan post HD gitu. Oke, Tapi baik. kalau dia tidak terdialisis, boleh bebas mau pagi sebelum HD atau sesudah HD. Baik. Terus pertanyaan berikutnya, apakah biopsi ginjal wajib dilakukan untuk menyingkirkan penyebab lain? Jadi kalau misalnya apalagi ada komorbid, apakah ini akibat penyakit lain atau murni karena MM? Jadi kalau secara teoritis memang kita harus biopsi, tapi kalau misalnya tujuan hanya untuk mengetahui, jadi buat apa gitu? Saya berpikirnya manfaatnya untuk pasien itu apa? Jadi bahwa dia memang sudah CKD, iya, mungkin komorbid ini kan juga nggak bisa lepas dari pasiennya. Misalnya DM apa hipertensi kan ada juga selama-lamanya. Jadi gunanya juga kurang gitu. Apalagi ini kan pemeriksaan yang invasif. Jadi saya nggak menganjurkan untuk di biopsi. Kita menjaga saja kalau misalnya ini pasien memang sudah gangguan ginjal. Misalnya CKD sudah 3, ya kita regulasi gula darah, hipertensi, terkait dengan bidang-bidang lain yang ikut menangani, juga MM-nya, terus gizi gitu ya. KD-nya nggak cepat berjalannya. Kemudian yang berikutnya terapi tambahan untuk mencegah progresivitas itu secara umum sama saja dengan CKD lainnya. Jadi pengaturan cairan, minumnya jangan kurang, jangan berlebihan, terus diet proteinnya berapa tergantung seberat apa CKD-nya. Mengenai seberapa sering pemantauan tergantung keadaan saat itu. Kalau misalnya dia lagi akut sekali, ya saya akan sering memantaunya, misalnya hitungan hari, karena kan kita berikan rehidrasinya gimana dalam hitungan hari urin kreatin bisa baik bisa buruk dalam hitungan hari. Jadi kalau pasien lagi dirawat inap, kondisinya lagi akut, saya akan memantau lebih sering. Tapi kalau misalnya pasien udah rawat jalan, udah kelihatan klinis bagus, obat-obatan juga nggak banyak, ya mungkin bisa sebulan sekali. Bahkan kalau dari konsultan home-nya juga udah mulai jarang, ya saya ikut jarang juga untuk memantau ginjalnya itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, maaf. Dr. Haris, slide berikut. Dr. Haris, slide berikut, ya. Sudah menjalani HD rutin, kapan pemberian kemo itu tadi juga sudah terjawab, sebelum atau sesudah tergantung jenis obatnya apa. Kalau terdialisis maka diberikannya setelah kemo. Kalau misalnya dia tidak terdialisis, bisa kapan saja diberikannya, bisa pagi sebelum HD atau sesudah. Terapi asam folat atau B12 bisa dipakai pada pasien MM mengalami gangguan ginjal. Kalau gangguan ginjal memang obat rutinnya itu, tapi untuk MM-nya mungkin tergantung konsultan home-nya, Prof. Baik, terima kasih Dr. Putri atas jawabannya. Luar biasa, MM sudah sebagian besar terjawab. Mudah-mudahan ilmu pengetahuan kita tentang MM bisa lebih baik lagi. Baik, berikutnya pertanyaan untuk Dr. Christine dan Dr. Luki. Kita mulai dengan Dr. Christine. Dr. Christine, pada rumah sakit tanpa fasilitas pemeriksaan FIS, bagaimana pengiriman sampel ke Darmais? Kedua, pada setting fasilitas kesehatan yang tidak mampu melaksanakan pemeriksaan molekuler seperti FIS, sehingga scoring CLL-IP tidak dapat diterapkan, parameter apakah yang dapat diterapkan pada pasien untuk menilai eligibilitas pemberian terapi? Ini bisa Dr. Luki, bisa Dr. Christine. Silakan, monggo. Dr. Christine dulu. Baik, terima kasih Prof. Jadi untuk pertanyaan pertama, memang kita juga menerima pemeriksaan FIS dari daerah lain. Biasanya kita akan minta bahwa pemeriksaan FIS ini diterima maksimal 4 hari setelah pengambilan sampel, gitu. Dan untuk penyimpanannya, kita sarankan kalau misalnya dikirim segera sih mungkin tidak apa-apa di room temperatur, tapi kalau memang akan dikirim katakanlah lebih dari 8 jam, itu sebaiknya disimpan di kulkas tapi tidak boleh beku, gitu. Dan menggunakan heparin yang sodium heparin. Jangan menggunakan lithium heparin, karena lithium heparin itu toksik untuk sitogenetik gitu.
Jadi kalau itu kami masih bisa terima menggunakan selama 96 jam setelah pengambilan sampel. Gitu, mungkin Prof. Jadi kalau Silakan luar untuk Jawa bagaimana? pertanyaan Kalau luar Jawa gimana, Dok ya? Ya, selama 96 jam atau bisa dikirim dengan kurir yang cepat gitu Prof, tidak Oke. apa-apa Prof. Dan JNE gitu ya, atau pakai dalam iya, 96 jam. Iya, ya. iya, nggak apa-apa. Baik. Untuk Silakan pertanyaan kedua lanjutkan. mungkin Dokter Lugi kali ya Prof, lebih boleh Dokter Lugi bantu, Dok. Maaf, belum maaf. Terima kasih pertanyaannya. Jadi memang idealnya seperti itu kita lakukan. Tapi pada prakteknya kami di RSCM juga masih belum mengerjakan secara rutin, dan rencananya bekerja sama dengan Darmais tentunya ya untuk mengerjakan pemisahan fish ini supaya kan efisiensi dan kita juga mempunyai data yang baik. Jadi bagaimana keputusannya? Selama ini kita menggunakan Rai dan Bini classification. Jadi kalau menurut saya kita tetap bisa menggunakan yang tadi saya sampaikan stage-nya pada umumnya yang asimptomatik Rai 0 Bini yang itu tidak memerlukan treatment, pada umumnya seperti itu. Tetapi kalau ada lebih dari itu, lebih dari stage-nya lebih, lalu juga ada beberapa symptoms, lalu ada progresif symptomatic limfadenopati, splenomegali, maupun ada disertai oleh kondisi seperti autoimun, itu memerlukan treatment. Jadi seperti itu Prof. Jadi kita tetap bisa menggunakan klinis sambil kita menunggu apakah kita bisa menggunakan yang lebih lengkap. Demikian Prof. Baik, terima kasih. Lanjut pertanyaan berikutnya. Dr. Christine, izin bertanya untuk pasien yang pemeriksaan mutasi dengan prognosis baik, apakah perlu diulang untuk evaluasi mungkin tahun berikutnya begitu? Kalau dia menjadi buruk perlu diulang lagi enggak? Baik. Yang kedua, FISH di Darmais menggunakan probe apa? Apakah beda color probe dengan break apart probe dalam sensitivitas deteksi? Dan bagaimana perbandingan dengan NGS? Silakan Dr. Christine. Baik, terima kasih Prof. Untuk yang pertama, pemeriksaan mutasi dengan prognosis yang kami baca, memang sebetulnya CLL ini mutasinya sifatnya stabil sebetulnya. Namun pemeriksaan FISH ini kan memang tidak sepenuhnya mengcover kelainan yang ada di CLL gitu. Seperti contohnya delesi 17P gitu. Itu tidak mengcover mutasi ya TP53 gitu yang harus dilakukan secara sequencing. Karena kalau delesi itu tentu beda dengan mutasi. Kalau mutasi mungkin secara gambaran, karena kalau FISH itu kan kita lihatnya lebih ke struktural. Jadi dianya ada mungkin gitu. Tapi kalau mutasi dia terganti basanya. Itu harus digunakan secara sequencing gitu. Jadi mungkin bukan diulang dengan pemeriksaan yang sama, tapi mungkin ditambah dengan pemeriksaan lain yang lebih mengcover semua kelainan yang sebelumnya belum diperiksa. Mungkin seperti itu kalau dari saya, Prof. Ya, jadi tetap sama, tapi perlu diulang dengan pemeriksaan yang lain yang belum diulang ya. Iya, Belum yang diperiksa. dikerjakan. Iya, Ya. gitu, Prof. Lalu untuk kedua, di Darmais kami menggunakan probe-nya memang break apart probe, jadi kita pakai dual probe. Memang dalam sensitivitas deteksi dibandingkan single probe lebih bagus yang dual probe gitu. Perbandingan dengan NGS begini, jadi kami menggunakan FISH untuk kelainan-kelainan atau delesi-delesi yang sudah jelas atau targetednya sudah jelas dan jumlahnya tidak terlalu banyak gitu. Sedangkan untuk NGS kami juga melakukan pemeriksaan NGS, tapi biasanya untuk mutasi-mutasi yang kita belum tahu apa sih tujuannya. Jadi kita memang mau mencari pada pasien tersebut dia punya kelainan apa. Jadi belum ada mutasi yang jelas atau mutasinya terlalu banyak sehingga kita harus melakukan pemeriksaan yang lebih kompleks gitu. Jadi untuk mutasi yang sudah jelas memang sangat lebih mudah menggunakan FISH dan lebih cepat gitu, Prof. Baik. Lebih cepat FISH ya daripada NGS ya. Iya. Jauh, Prof. Jauh ya. Padahal NGS bilang bahwa dia lebih bagus ya. Iya, tapi lama susah, ya. lebih susah. Ya. Berikutnya, Dr. Haris. Ini untuk Dr. Lugianti. Pertanyaan pertama, sampai kapan watch and wait pada pasien CLL? Ada pasien yang hasil labnya bagus, namun terkadang pasien mengalami demam tanpa diketahui penyebabnya. Apakah ini bisa kita mulai terapi? Kemudian nomor 2,
izin bertanya, Dr. Luki, apakah ibrutinib bisa diberikan sebagai first line pada pasien dengan prognosa sitogenetik baik, misalnya di lesi B13P, tetapi dia menjadi agresif dari indolen? Apakah bisa diberikan? Dan yang terakhir, Dr. Luki izin bertanya, jangan dulu, belum Haris. Pada pasien baru dengan mutasi di lesi 17Q, apakah kita bisa berikan terapi agresif walaupun dia masih indolen? Silakan 3 ini dulu, Dr. Luki. Baik, terima kasih Prof. Pertanyaannya susah-susah ya Prof. Tapi terima kasih. Kita diskusi kan ya tentunya ya. Iya. Watch and wait ini menarik gitu ya. Saya pernah diskusi dengan dokter hematologi Singapura, dia juga bilang, udah saya bilang watch and wait, dia second opinion ke dokter hematologi lain terus diobati gitu. Jadi kadang-kadang ketidakkonsistenan itu ada di kita dan juga di negara-negara lain. Jadi bukan cuma kita saja gitu. Karena mungkin pasien merasa cemas dengan diagnosis yang namanya juga leukemia gitu ya. Iya, betul. Kita bilang kronik, asimptomatik, mereka tetap cemas. Nah, pada hal ini memang sebetulnya penting untuk melihat secara umum kita mengikuti guidelines. Ya, jadi kalau guideline asimptomatik masih yang Raynaud Bine yang dengan apalagi profilnya baik gitu ya. Karena sebetulnya di international tidak direkomendasikan pada pasien asimptomatik ini dengan memeriksa macam-macam yang mutasi dan macam-macam, itu sebetulnya indikasinya pada pasien-pasien yang di luar ini sebetulnya guidelines-nya begitu. Jadi tetap saja kalau menurut saya edukasi yang baik, karena ada data bahwa pasien-pasien yang asimptomatik ini kalau diobati dengan kemoimunoterapi, ini kan eranya kemoimunoterapi yang dulu ya, itu mempunyai overall survival yang tidak berbeda jauh dengan pasien-pasien yang tidak diberikan yang watch and wait. Itu dia gitu. Tapi saya pernah mengalami itu kira-kira mungkin 15 tahun yang lalu gitu ya. Ada pasien watch and wait lalu dia transform sekitar 4-5 tahun kemudian, bukan transform, dia mengalami komplikasi, lalu ada cryoglobulin deposit di hidung dan telinganya yang saya pikir trombosis. Ternyata waktu dia kebetulan punya akses ke Singapura mengatakan, oh enggak, diagnosisnya benar, treatment Anda benar, ini ada cryoglobulin deposit, mereka bisa cek itu. Jadi kadang-kadang ada beberapa yang memang mengalami komplikasi, tapi after several years gitu ya. Jadi artinya tidak baru setelah 4-5 tahun. Jadi memang terjadi, tapi itu pada satu kasus. Jadi kuncinya adalah kalau kita memberikan policy watch and wait, memang harus dimonitor secara berkala. Ya, jadi assure patientnya gitu bahwa ini datanya gitu ya. Dan kalau misalnya cenderung leukositosis masih ada atau simptomatik, tentu boleh diberikan. Jadi tentunya tidak kaku gitu ya. Tetapi ini adalah data bahwa kalau kita memberikan kemoterapi atau kemoimunoterapi, hasil overall survival-nya tidak berbeda jauh. Sementara kalau toxicity pasti ada ya, karena kan ada efek samping dari kemoimunoterapi tersebut ya. Saya izin lewat langsung ya, langsung yang selanjutnya ya Prof ya. Iya, silakan. Ibrutinib bisa diberikan sebagai first line pada pasien yang prognosis genetik baik tapi menjadi agresif. Tergantung assessment-nya. Jadi para sejawat mesti melihat apakah dia untreated patients, the first line, ataukah dia termasuk kategori refractor atau relapse. Kalau dia saat itu menjadi relapse refractor dengan either dia unfit atau fit, ibrutinib bisa diberikan. Asalkan dia memang masuk kategorinya unfavorable. Nah, bagaimana kalau dia first line? Ada datanya memang dia cukup baik, mempunyai respons either dia dengan mutated atau unmutated. Tadi saya sampaikan datanya ya pada slide-slide saya tadi, bisa diberikan. Cuma memang mesti diedukasi karena dijelaskan karena memang terkait dengan penggunaan yang jangka panjang. Artinya tentunya dikatakan boleh nggak? Boleh, asalkan dia masuk dalam kategori memang layak untuk diobati. Bisa. Tetapi tentu harus banyak yang dibicarakan, yaitu efek samping, duration, lalu juga termasuk harga gitu. Itu juga harga juga termasuk harus dibahas gitu ya. Jangan sampai pada saat dia belum diobatin dia udah belum perlu diobatin atau dia belum memerlukan dia diberikan, lalu pada saat dia memerlukan ibrutinib, katakan misalnya ya itu uangnya atau plafon asuransinya sudah habis. Nah itu yang seringkali terjadi, itu mesti dibicarakan dengan baik. Tapi bisa nggak? Bisa. Lalu apakah pasien baru dengan mutasi apakah memberikan terapi agresif maupun indolen? Nah
ini yang sebetulnya kalau kita membaca guidelines, ada beberapa guidelines ya. Jadi ada dari ESMO, ada dari American Society of Hematology, ada dari NCCN. Pada umumnya kalau dia asimptomatik tidak diperlukan pemeriksaannya. Tetapi bisa kita lakukan kalau kita ragu. Misalnya ya, ini unexplainable fever gitu tadi yang nomor 1 nih ya, gitu ya, unexplainable fever. Lalu ada beberapa profil-profil yang ini kok cenderung anemia, ada hemolytik cenderung seperti itu gitu ya. Ya bisa saja kita lakukan. Jadi tentunya guidelines itu membantu kita untuk memilah secara pakai tanda kutip ekstrim gitu ya. Tetapi yang in between atau yang tengah-tengah tentu memerlukan decision yang bijaksana gitu ya, melihat karena kita juga mesti lihat risk and benefit dari pasien tersebut. Demikian, Prof. Nur. Baik, jadi nggak kaku ya, Dr. Luki ya? Tidak kaku, tentu tidak. Ya. Baik. Baik. Silakan berikutnya. Sorry, saya harus bacakan pertanyaannya dulu. Pasien muda dengan pembesaran KGB dan kecurigaan CLL, apakah masih perlu dilakukan biopsi? Kemudian yang kedua, pasien CLL tua dengan profil sitogenetik buruk, apakah merupakan calon transplant? Kemudian yang ketiga, untuk kasus pasien dengan AE/AF yang tinggi pada ibrutinib, berdasarkan Resonate, apakah ada alternatif BTKI atau golongan obat lain selain CIT untuk digunakan selain ibrutinib? Baik, saya jawab dulu ya, Prof. Ya. Ya, Baik. silakan. Baik. Secara umum untuk mendiagnosis CLL kita tidak memerlukan biopsi KGB. Ya, itu sudah suatu diktum atau awal. Tetapi bisa karena dia kan mirip seperti small lymphocytic lymphoma. Jadi kalau misalnya para sejauh sekalian mendapatkan ini pasien dengan CLL tapi kok ada limfadenopati yang ada sitopenia gitu ya, sitopenia yang Anda ragu gitu, tentu boleh. Tetapi jangan kaget bahwa nanti hasilnya akan mirip seperti follicular lymphoma, kita kan indolent ya. Jadi artinya menyikapi hasil biopsi KGB itu harus dengan cermat, digabungkan antara klinis, laboratory dan juga bone marrow-nya. Jadi secara kalau ditanya apakah perlu untuk CLL biopsi kelenjar getah bening, tidak ya, itu udah diktumnya, kecuali kalau Anda ragu apakah dia SLL small lymphocytic lymphoma ataukah dia yang lainnya ya. Yang kedua adalah CLL usia tua dengan profil sitogenetik buruk, apakah calon transplant? Sangat bergantung pada tempatnya. Kebetulan saya dulu punya kesempatan untuk ke Nijmegen. Di sana itu transplant yang autologus mereka masih kerjakan, tapi pada ini ya, pada pasien MDS, yang MM. Waktu itu MM contoh-contohnya, karena kan saya lihat di bangsal hematologinya gitu, jadi ada beberapa. CLL mereka tidak, karena mereka masih era menggunakan BTKI dan juga ada waktu itu ada venetoclax, BCL inhibitor. Tetapi contohnya pada pasien MM tuh mereka masih kerjakan sampai usia sekitar 65-70 tahun. Itu karena autologus ya. Jadi mereka masih kerjakan tuh. Tetapi kalau kita lihat di Singapura misalnya ada satu pasien saya juga leukemia akut, mereka kerjakan pada sekitar umur 60-65. Jadi apakah calon transplant? Kalau menurut saya tergantung assessment kita. Tetapi ada satu hal yang saya ingatkan bahwa kalau kita lihat tadi data-data dari ESMO, lalu juga ada beberapa NCCN dan juga beberapa guidelines ya, ESMO lah katakan, ada banyak obat-obat yang targeted terapi yang sebetulnya lebih diindikasikan. Kenapa? Karena kita kan bicara quality of life dan survival, termasuk juga usia lanjut. Ya, jadi kalau kita lihat, jadi para sejauh sekalian, kalau melihat dari awal, coba lihat opsi-opsinya. Jangan udah tahu sitogenetiknya buruk, dicoba dulu dengan kemoimunoterapi gitu maksud saya. Lebih baik dia menggunakan BTKI misalnya ya, sehingga dengan demikian dia bisa mempunyai kondisi yang lebih baik dan tidak terhindarkan dari transplant. Umumnya transplant itu tentu diindikasikan pada pasien yang lebih fit, yaitu usianya lebih muda atau memang failed gitu ya, terdapat treatment yang konvensional gitu ya.
Gitu. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kalau ada adverse event jadi atrial fibrillation. Jadi memang benar ini adalah salah satu yang di-report karena kan memang Ibu Tini merupakan yang pertama kali dan udah 8 tahun report gitu ya. Memang ada beberapa report terkait dengan atrial fibrillation dan adverse event-nya. Opsinya adalah menggantikan dengan acalabrutinib ataupun dengan kemo yang lainnya, target terapi yang lainnya. Tetapi meskipun beberapa report mengatakan acalabrutinib lebih sedikit efek samping, tetapi pada umumnya kita tetap harus precaution ya kalau dia sudah ada cardiac complication. Mungkin lebih prefer, terutama pasien-pasien yang kalau dia fit, dia bisa menggunakan kemoimunoterapi, asalkan dengan mutasi profil yang bagus. Tetapi kalau profil mutasinya tidak bagus, lebih direkomendasikan menggunakan yang lain. Either itu bisa menggunakan venetoclax atau dengan kombinasi dengan atau tanpa kombinasi. Jadi ada beberapa opsi yang lainnya. Demikian, Prof. Nur. Baik, silakan Dr. Haris, masih ada lagi Dr. Lugi? Satu lagi Dr. Lugi. Dokter, saya pernah punya pasien sudah tegak CLL, asimptomatik RAI 0, bine A, tetapi leukositnya sekitar 250.000 sampai 300.000. Ini ketahuan saat medical check up. Bagaimana keputusan terapinya? Current watch and wait, tapi ada hiperleukositosis. Apakah langsung diterapi atau enggak? Mungkin lanjutan pertanyaannya ya. Silakan Dr. Lugi. Baik, makasih Prof. Kalau kita lihat, tentunya 250.000 leukosit bukan suatu hal yang kita bisa watch and wait ya, karena dia sangat berisiko terhadap komplikasi leukostasis dan juga pseudomalisis tumor. Jadi para sejawat sekalian, ini saya harus menjawab bahwa meskipun dia klinisnya asimptomatik, tetapi leukositnya sudah mengindikasikan dia harus terapi karena dia sudah jelas berisiko tinggi. Jadi pasien-pasien itu mesti dipilah bukan hanya berdasarkan fisiknya gitu ya, tetapi juga secara keseluruhannya. Sangat jarang kalau kita lihat mengacu pada beberapa data. Jadi kalau misalnya kita lihat di IML, lalu juga ada di termasuk juga di CLL, ada beberapa tapi yang banyak mungkin di IML ya, bahwa ada beberapa profil-profil sitogenetika yang prone untuk terjadinya hiperleukositosis dan komplikasi. Nah, pasien-pasien CLL yang asimptomatik yang hiperleukositosis ini pasti nggak mungkin profil sitogenetiknya bagus. Ini impossible karena ini sesuatu yang sangat penting dievaluasi. Nah, pasien-pasien inilah yang sebetulnya kalau menurut saya harus diperiksa lebih lanjut. Tadi dikirim ke Dr. Christine dan tim gitu untuk diperiksa lebih lanjut mutasi-mutasinya karena kita akan memilah pasien tersebut. Jadi kembali lagi guidelines itu membantu kita dan tapi kita juga mesti baca lagi gitu jurnal itu apa sih yang disampaikan sehingga kita bisa menggunakan tools itu dengan bijaksana dan juga bagaimana mengaplikasikan dalam tata laksana. Demikian Prof. Baik, terima kasih Dr. Lugi. Sebetulnya saya yakin masih banyak pertanyaan yang belum terungkap, tapi waktu juga yang memisahkan kita. Ini sekarang sudah jam 11. Terima kasih pada seluruh pembicara yang luar biasa sehingga kita mempunyai pandangan yang lebih jelas lagi mengenai multiple myeloma dan mengenai CLL ini. Sahabat sekalian, sebagai peserta saya juga ucapkan terima kasih. Dan sekali lagi pada Berhom Bedin Jaya, saya juga ucapkan terima kasih atas kesempatannya dan juga pada JNJ sebagai sponsor pada siang hari ini. Baik, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selanjutnya saya serahkan lagi pada moderator Dr. Ruth. Selamat siang. Baik, terima kasih kepada Prof. Nur, Dr. Resti, Dr. Putri, Dr. Christine, Dr. Lugianti, kepada seluruh panitia dan juga kepada seluruh peserta dan partner kerja pada siang hari ini dari JNJ. Semoga ilmu yang telah kita terima pada pagi sampai siang hari ini dapat kita manfaatkan dalam praktek klinis sehari-hari. Kami minta maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama penyelenggaraan acara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa kembali pada Joey berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Prof. Semuanya. Terima Pamit. Terima kasih semua Prof. Terima kasih Dokter, Prof. Terima kasih semua. Yuk, izin lift ya. Dr. Christine. Izin lift. Terima kasih, Dokter.